Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, serta staf tata usaha, kemudian siswa-siswi sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini Bapak ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu rajin belajar. Siapa di antara kalian yang suka belajar? Ayo, tunjuk tangan. Bagus, ternyata banyak juga yang suka belajar. Tapi, tahukah kalian mengapa kita harus rajin belajar? Belajar itu menyenangkan. Anak-anakku sekalian, belajar itu sebenarnya sangat menyenangkan. Saat kita belajar, kita bisa mengetahui hal-hal baru yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Misalnya saat belajar matematika, kita bisa berhitung. Saat belajar HIPA, kita bisa tahu mengapa langit berwarna biru atau mengapa daun berwarna hijau. Belajar juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Kita bisa belajar dengan membaca buku, kita bisa menonton video edukasi, atau bahkan kita bisa bermain sambil belajar. Jadi jangan pernah merasa bahwa belajar itu membosankan. Anakku sekalian, kemudian Bapak ingin bertanya, siapa yang ingin jadi pintar? Tentu semua ingin. Tentu semua ingin jadi orang yang pintar. Nah, kunci menjadi pintar itu adalah rajin belajar. Semakin rajin kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Ilmu itu seperti harta karun yang sangat berharga. Ilmu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan ilmu akan selalu berguna sepanjang hidup kita. Misal, jika kalian rajin belajar bahasa Indonesia, kalian akan bisa menulis cerita yang bagus. Jika rajin belajar matematika, kalian akan bisa menghitung uang dengan benar. Jika rajin belajar IPA, kalian akan tahu cara bagaimana merawat lingkungan. Jadi ilmu itu sangat penting, anak-anakku sekalian. Dan kemudian, Bapak ingin bertanya, siapa di sini yang sudah punya cita-cita? Ada nggak yang ingin jadi dokter? Atau jadi guru? Atau jadi pilot? Atau mungkin astronot? Cita-cita kalian hebat sekali. Tapi tahukah kalian bahwa untuk mencapai cita-cita itu, kalian harus rajin belajar. Tidak akan tercapai cita-cita itu kalau kalian malas-malasan. Misalnya, jika kalian ingin jadi dokter, maka kalian harus belajar ilmu IPA, ilmu biologi, ilmu kesehatan. Jika ingin jadi pilot, kalian harus belajar matematika, harus belajar tentang fisika. Jadi semakin rajin kalian belajar, semakin dekat kalian dengan cita-cita kalian. Maka oleh sebab itu jangan kalian pernah menyerah, harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Anakku sekalian yang Bapak cinta, Bapak banggakan. Belajar bukan hanya untuk menjadi pintar atau mencapai cita-cita saja. Tapi belajar adalah tanggung jawab kita sebagai pelajar. Setiap hari orang tua kita bekerja keras untuk membiayai sekolah kita. Guru-guru kita juga bekerja keras untuk mengajar kita. Jadi kita harus membalas kerja keras orang tua kita, kerja keras guru-guru kita dengan rajin belajar. Ingat, tugas utama kalian sebagai pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tadi, pada janji siswa, kalian sudah berjanji untuk belajar dengan rajin, tekun, giat, dan gembira. Penuhi janji tersebut. Jangan malas-malasan. Jika kalian rajin belajar, kalian akan membuat orang tua dan guru-guru kalian bangga. Dan kemudian, sekarang Bapak akan memberikan beberapa tips agar kalian bisa rajin belajar. Tips yang pertama adalah buat jadwal belajar. Atur waktu kalian dengan baik. Misal setelah pulang sekolah, istirahat sebentar, lalu lanjutkan dengan belajar. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, cari tempat yang nyaman.
Belajar akan lebih menyenangkan jika dilakukan di tempat yang tenang, di tempat yang nyaman. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Kalau ada PR atau tugas, kerjakan segera. Jangan menunggu sampai besok. Kemudian yang keempat, tipnya adalah banyak bertanya. Jika ada pelajaran tidak dimengerti, jangan malu untuk bertanya kepada guru ataupun kepada teman kalian. Kemudian yang kelima, tipsnya adalah istirahat yang cukup. Jangan lupa istirahat dan tidur yang cukup agar otak kita siap untuk belajar. Anakku sekalian, belajar itu seperti menanam pohon. Jika kita rajin merawatnya, suatu hari nanti pohon itu akan tumbuh besar dan memberikan buah yang manis. Begitu juga dengan belajar. Jika kalian rajin belajar sekarang, suatu hari nanti kalian akan menuai hasilnya. Misalnya, jika kalian rajin belajar sekarang, kalian bisa lulus ujian dengan nilai yang bagus. Jika kalian rajin belajar sekarang, kalian bisa masuk sekolah yang bagus, SMP nanti, SMP yang favorit. Jika kalian rajin belajar, kalian bisa meraih cita-cita kalian. Jadi jangan pernah untuk malas belajar. Anakku sekalian, Bapak juga ingin memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang langsung pintar tanpa belajar. Semua orang sukses di dunia ini pasti melalui proses belajar yang panjang. Banyak contoh para ilmuwan melakukan ribuan percobaan sebelum akhirnya berhasil. Banyak ilmuwan terkenal yang selalu rajin belajar sejak kecil. Jadi jika kalian ingin sukses, mulailah dengan rajin belajar sekarang juga. Anakku sekalian, Bapak percaya bahwa kalian semua adalah anak-anak yang hebat, bahwa kalian semua adalah anak-anak yang berbakat. Kalian memiliki potensi yang besar untuk meraih kesuksesan. Tapi semua itu harus dimulai dengan rajin belajar. Jadi mulai hari ini, mari kita semua bertekad untuk rajin belajar. Jangan malas, jangan menyerah, dan selalu semangat. Ingat, masa depan yang cerah menanti kalian jika kalian rajin belajar. Dan sebaliknya, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan kalau kalian malas belajar. Terima kasih sudah mendengarkan nasihat motivasi ini dengan baik. Semoga amanah ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita semua. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya insyaallah. Hanya itu yang Bapak ingin dapat sampaikan pada amanah pembina acara pagi ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.